ingin beternak tapi masih bingung dari usia anakan atau indukan. Oke teman-teman, mari kita bahas karena banyak teman-teman yang masih bingung cara beternak atau ingin mulai beternak ya dari anakan atau indukan. Jadi bagusnya lebih mana? Oke, kita bahas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan share ya bosku. Dan jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar nanti tidak ketinggalan di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk di kesempatan video kali ini kita akan membagikan atau sedikit ngasih saran ya teman-teman. Untuk beternak itu alangkah baiknya dari anakan atau dari indukan ya. Nah oke, mari kita bahas. Untuk keduanya itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita bahas dari kita memilih dari anakan ya. Nah, untuk dari anakan ini salah satunya itu kita bisa tahu cara perawatannya, baik dari minumannya, pertumbuhannya, atau yang lainnya ya teman-teman. Nah, nanti untuk anakan ini kita juga bisa memilih ya teman-teman. Juga maksudnya untuk pemilihan calon indukan-indukan yang besar atau yang baik dan bagus ya. Tentunya yang bagus. Nah, jadi kalau untuk dari anakan ini untuk di usia 2 bulan atau 3 bulan nanti sudah kelihatan ya teman-teman mana calon yang bagus untuk calon indukan ya. Untuk calon indukan mana yang kurang bagus. Nah, nanti kita bisa sortir ya teman-teman. Nah, tapi untuk alangkah baiknya kalau kita masih pemula atau masih belajar itu jangan banyak-banyak dulu ya teman-teman. Untuk populasinya ya kita bisa beli 10 ekor atau 20 ekor. Nah, itu kita bisa belajar dulu ya teman-teman. Jangan terlalu ambisi, terlalu banyak kita yang beli. Nah, untuk anakan ini untuk kekurangannya yaitu untuk faktor kematian itu sangat-sangat besar ya teman-teman. Nah, mungkin dari faktor cuaca, faktor kandangnya. Nah, jadi seperti itu ya. Ya mungkin untuk pembelian bibit ini semisal kita beli secara online untuk jauh. Nah, itu untuk pengiriman di perjalanan insya Allah 95% aman ya teman-teman di perjalanan. Nah, tapi nanti untuk menyesuaikan cuacanya atau adaptasi, nah itu yang sangat rawan sekali ya teman-teman. Jadi untuk kita mulai dari anakan ini ada dua pilihan ya teman-teman. Mending dari usia DOD atau dari usia 1 bulan. Nah ini sedikit kita ngasih saran ya. Mending kalau kita belajar itu kita ambil dari usia 1 bulan. Itu masih masuk kategori anakan ya teman-teman. Nah untuk usia 1 bulan ini itu sudah lumayan aman ya dari cuaca, dari hujan atau apa itu sudah lebih aman. Karena untuk usia 1 bulan ini sudah bisa ditaruh di tanah ya teman-teman, tidak perlu dipanggung lagi. Nah tapi kalau kita ambil dari DOD atau usia 1 mingguan itu masih sangat-sangat rawan sekali ya teman-teman. Harus ekstra full perawatannya, baik dari open untuk minuman dan untuk makannya. Nah tapi untuk kelebihannya kita nanti bisa tahu ya cara perawatannya ini mati karena apa atau minumannya atau dari kandangnya. Nah itu kita bisa belajar dari situ. Nah nanti kalau sudah menginjak usia remaja kita bisa sortir mana calon indukan yang bagus dan mana calon indukan yang kurang bagus. Tentunya yang besar posturnya ya teman-teman. Nah ini khususnya kita bahas entok jumbo ya teman-teman. Nah kalau kita beli untuk indukan kita belajar dari usia sudah indukan sudah siap nelor. Nah itu kita harus ekstra berhati-hati ya teman-teman. Nah yang dimaksud hati-hati ini untuk penjual untuk indukan kalau kita tidak teliti atau tidak berhati-hati kadang indukan betina yang sudah afkir nelornya sudah kurang aktif itu kebanyakan yang dijual. Nah kalau untuk peternak sendiri
ada beberapa lah ini ya teman-teman, bukan maksud kita nuduh atau gimana. Nah kalau mereka jual indukan, nah kemungkinan sudah produksi. Nah kenapa untuk peternak ini dijual, kok sudah produksi kenapa dijual? Nah itulah yang menjadi pertanyaan kita ya teman-teman. Makanya kita harus ekstra hati-hati, dan kedua kita harus memastikan ke peternaknya kalau ini benar-benar masih produktif aktif. Nah alangkah baiknya untuk indukan ini kita ambil itu yang sudah siap nelor, sudah pernah 2 kali atau 1 kali maupun 3 kali ya teman-teman. Karena untuk indukan betina ini khususnya entok ini sangat lama sekali ya untuk afkirnya. Jadi untuk usia 3 tahun 4 tahun itu masih aktif, tergantung pakannya masing-masing. Kalau pakannya bagus, untuk produktifnya juga masih bagus. Nah jadi kesimpulannya untuk untuk indukan itu juga bagus ya teman-teman untuk belajar. Tapi kalau kita ambil indukan itu kita harus menyiapkan kandangnya yang siap huni ya. Contohnya tempat telurnya sudah ada, nanti untuk box DOC-nya hasil penetasan kita sendiri sudah ada. Jadi kita harus menyiapkan dulu ya teman-teman kalau kita ambil dari indukan. Nah untuk kelebihannya teman-teman ya, untuk kita ambil dari indukan itu kita tidak terlalu menunggu lama, tidak membuang waktu ya intinya. Mungkin kita cukup menunggu 1 minggu sampai 2 minggu saja, nanti pasti sudah bertelur ya. Baik itu 1 ekor maupun 2 ekor pasti nanti sudah bertelur. Jadi kita tidak terlalu menunggu lama. Nah tapi kalau kita ambil dari DOC tadi, kita harus menunggu kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan ya. Kalau kita ambil dari usia 1 mingguan, jadi kita lumayan lama menunggu ya. Tapi kita tahu untuk pertumbuhannya seperti apa, dan kalau indukannya kita tidak terlalu memakan waktu. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, seperti di video ini adalah salah satu indukan yang sudah siap nelor yang kita sekat-sekat. Nah oke teman-teman, kita untuk jual biasanya jual yang sudah siap produk atau siap nelor itu emang kita benar-benar ngasih betina yang sudah siap nelor, yang sudah pernah 2 kali maupun 3 kali ya. Nah kalau kita jual indukan yang sudah ganti bulu biasanya kita tidak jual, biasanya kita di ternak sendiri ya teman-teman. Karena untuk indukan sendiri itu untuk ganti bulunya yang pertama, untuk pertama kalinya biasanya di usia 1,5 tahun ya, atau 18 bulan. Nah kalau untuk pejantan teman-teman, untuk usia produksi itu yang bagusnya 8 bulan ke atas. Nah jadi kalau semisal teman-teman dikasih jantan usia 1 tahun atau 1 tahun lebih, itu tidak masalah ya teman-teman, bagus-bagus saja. Karena untuk pejantan itu lebih tua dibandingkan betinanya, itu lebih bagus ya. Jadi kita kembali lagi untuk pembahasan yang pertama, untuk kesimpulannya mana yang lebih bagus dari anakan atau kita ambil dari indukan. Nah kita harus menyesuaikan tempatnya masing-masing ya teman-teman. Kalau daerah kita dingin atau panas, itu alangkah baiknya kita beli dari usia 1 bulan atau usia menginjak remaja ya teman-teman. Karena kita juga menghindari dari faktor-faktor kematian. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kita beli anakan, nah kalau kita sudah pernah merawat ya, baik entok lokal, entok Rambon atau entok lainnya, itu tidak bermasalah. Kita juga menyesuaikan budget kita masing-masing ya teman-teman. Kalau budget kita banyak, kalau kandang kita luas, sudah siap huni ya, kita tidak masalah ambil yang siap nelor atau indukan ya. Biasanya kita nyarankan itu kalau pemula di usia 1 bulan sampai 3 bulan ya, karena kita tidak terlalu memikirkan perawatan yang terlalu ekstra ya. Cukup ngasih makan, minum,
untuk kandang bersih udah itu aja ya teman-teman, kalau kita ambil dari usia 1 bulan ke atas. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu para pemula-pemula yang masih ingin beternak endok. Oke teman-teman, mungkin untuk di konten hari ini cukup sekian dan semoga rezekinya melimpah dan lancar barokah. Oke, salam dari Pigamen Farm Malang, Jawa Timur. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak endok. Mantap bosku, see you next video.